WFH itu ente kerja, work from home. Kenapa ente bilang tunggu masuk? Halo semuanya, ketemu lagi dengan gua. Saran gua kalau mau berangkat liburan atau pergi keluar kota itu ambil cuti. Kenapa ambil cuti? Karena ketika kita cuti, atasan kita itu lebih mengerti lah karena kita sedang cuti, bukan izin dan segala macam. Dan usahakan selesaikan semua tugas-tugas dan pekerjaan sebelum berangkat. Karena gue bukan tipe orang yang suka bawa-bawa laptop atau bawa-bawa kerjaan selama liburan. Orang rencana kita mau refreshing kan, masa kita udah pergi jauh-jauh tapi harus mikirin, aduh target gua, deadline gua, segala macam, basi. Tapi sebelum liburan, sebelum berangkat, gue tetap saranin untuk data-data penting tetap disimpan atau dikirimkan via email gitu. Jadi once misalnya nanti ada yang urgent banget nih, mendesak banget nih, atasan lagi butuh banget, ya tinggal kita forward emailnya atau tinggal kita share by WhatsApp atau segala macam. Oh ya, jangan liburan pas WFH. Jadi di tengah-tengah pandemi gini kan kita udah biasa banget ya, WFH, WFO, work from home, work from office. Jangan pernah ambil libur pas WFH. WFH itu Anda bekerja, bukan libur. Jadi gue punya pengalaman lah, gue sebel banget ketika gue lagi butuh data gitu. Terus gue tanya ke teman gue ini, "Hey bro, lu punya desain ini nggak? Gue butuh banget nih, kirimin ke gue dong." Terus dia jawabannya apa? "Aduh sorry, gue lagi WFH, besok ya pas gue udah masuk." Loh. WFH itu ente kerja, work from home. Kenapa ente bilang tunggu masuk? Jangan. WFH itu Anda tetap bekerja meskipun di rumah ya. Nyebelin banget lah, parah. Kalau udah WFH terus alasannya nggak bisa dimintain data karena WFH. Ada lagi yang WFH tiba-tiba story WA atau story IG lagi liburan, lagi jalan kemana. Udah itu nyebelin banget, parah. Terus rencanakan liburan itu sampai H-2. H-2 batas liburan. Jadi misalnya nih, kita ambil cuti sampai tanggal 20 misalnya. Dalam itinerary, usahakan liburan kalian itu cuma sampai tanggal 18. Karena penting waktu untuk istirahat. Meskipun kita bilang kita refreshing, recharge segala macam pas lagi liburan, tapi kan kita butuh energi lebih untuk start saat bekerja, kuliah, bisa studi dan lain-lain lah. Ketika kita pulang tanggal 18 tadi, kita masih punya waktu nih 19 itu untuk istirahat atau untuk mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan yang ketunda segala macam gitu. Capek guys, capek. Nah, berikutnya siapkan barang-barang pribadi. Barang-barang pribadi ini ada beberapa klasifikasinya. Yang pertama, dokumen-dokumen penting yang dibutuhin. Jadi kalau misalnya lu keluar negeri, lu butuh paspor segala macam lah. Terus ada identitas ya, KTP, SIM segala macam, itu perlu banget dibawa. Kalau perlu scan dulu, simpan di handphone atau kirim email gitu. Oh, email ini kenapa gue dari bilang email itu, lu tuh harus punya 2 email. Jadi satu email pribadi atau yang biasa untuk entah bekerja entah bisnis segala macam, satu untuk email backup. Jadi misalnya lu mau, yang tadi gue bilang, lu simpan kerjaan atau segala macam, lu kirimnya ke email backup ini. Jadi kalau misalnya ntar lu nyari, aku mau nyari kerjaan gue yang lu gue kirim, ya udah tinggal, kan ada tuh desain item tuh, ntar tinggal bisa lu forward lagi gitu. Penting punya email backup. Barang-barang berikutnya yang harus lu siapin adalah uang cash dan e-money. Kebanyakan orang-orang tuh mikir, oh sekarang cashless, udah cashless, terus nyimpan uang di dompet nggak ada atau seadanya gitu. Saran gua tetap bawa uang cash. Kenapa? Karena nggak semua tempat itu menyediakan ATM yang berlimpah. Kadang kalau misalnya kita ke tempat-tempat yang agak-agak deso-deso gitu, itu susah nyari-nyari ATM. Daripada ntar waktu ente habis di jalan untuk nyari ATM, mending siapin uang cash. Dan nggak semua tempat itu melayani pembayaran via kredit atau debit, jadi tetap bawa uang cash. Tapi jangan berlebihan ya. Dan gue nggak menyarankan kalian bawa perhiasan, apalagi yang sampai waduh emas segala macam. Waduh, tidak usah. Yang ada malah mengundang maling, mengundang penjahat, penjamret, pencopet. Itu bedanya apa sih? Jambret, copet. Terus bawa pakaian.
pakaian ini pakaian yang sesuai tujuan. Yang penting simple sih, yang simple dan nyaman lah. Jadi misalnya lu mau ke pantai, ya lu bawalah pakaian-pakaian tipis-tipis gitu kan, karena panas. Jangan tahu-tahu lu salah kostum mau ke pantai tapi bawanya tebel-tebel. Atau misalnya mau ke tempat yang dingin, misalnya ke gunung atau segala macam, ya pakailah yang tebel-tebel. Jangan sampai ntar hipotermia di kutub utara ya. Pakaian ini berlaku untuk pakaian luar dan pakaian dalam ya. Jangan sampai lu pakaian luar doang yang lu siapin, pakaian dalam tidak ganti 1 minggu, berjamur karatan. Kan bisa set A set B ya. Ya sebenarnya sih terserah sih ya mau set A set B atau gimana. Tapi sebisa mungkin kalau misalnya memang bisa dipersiapkan, kenapa enggak ya kan? Kenapa enggak gitu. Jangan sampai seminggu cuma bawa 1 terus tinggal bolak-balik kiri kanan, apalagi yang cowok nih. Waduh. Oh, kalau gue juga ada ini saran. Kalau misalnya memang ribet bawanya, nanti beli aja di mungkin online juga banyak ya, atau di supermarket itu ada daleman yang sekali pakai. Memang tidak senyaman kalau kita pakai yang konvensional ya, yang kain biasa, tapi bisa lah. Dan ini kalau misalnya kita pakai sekali udah buang, praktis sih untuk para traveler yang tasnya udah penuh gitu, jadi nggak bisa bawa banyak pakaian. Setelah itu jangan lupa bawa vitamin dan obat-obatan pribadi. Ini penting banget. Karena kita nggak mau sampai sana kita drop, malah nggak bisa kemana-mana karena badan kurang fit gitu. Kalau memang lu asma, ya bawalah obat-obatan untuk asma. Kalau misalnya lu alergi sesuatu, ya bawalah obat alerginya. Kalau misalnya lu suka flu, ya bawalah obat flu. Atau misalnya suka mabuk darat, ya bawalah antimo segala macem gitu. Kalau gue sih biasanya vitamin ini yang gue bawa itu vitamin C. Ya biasalah yang tablet-tablet yang kita makan kayak permen-permen, atau yang bentuknya larutan itu juga bisa dibeli di minimarket yang tersebar di mana-mana. Kemudian ada juga yang misalnya kayak suplemen kayak misalnya Imbus, sebutnya gimana sih? Imbus gitulah, nggak apalah sebut merek lah, biarin. Dan kemarin sempat juga dikasih tahu kalau ada juga namanya PH-Fral. PH-Fral ini nggak tau ya, kalau gue makan ini misalnya gue lagi mulai ngedrop nih, kan kita bisa mengetahui nih kapasitas diri kita masing-masing. Misalnya, aduh gue udah mulai meriang nih, aduh bentar lagi gue sakit nih, bisa minum PH-Fral ini. Kayaknya obatnya juga nggak perlu resep dokter kok, bisa di apotek sana aja. Itu gue works banget sih buat gue. Jadi kalau misalnya udah mulai aduh meriang-meriang, tinggal minum itu 1 tablet, habis itu fit lagi. Kemudian bawa perlengkapan mandi, jangan lupa handuk, sikat gigi, pasta gigi, sabun, cuci muka dan segala macam lah. Meskipun ada yang bilang, oh ntar di hotel atau penginapan kan pasti ada. Ya memang ada, apalagi untuk hotel-hotel berbintang ya. Tapi kan tidak ada salahnya untuk membawa sendiri. Kemudian jangan lupa bawa alat-alat elektronik tapi seperlunya. Kenapa seperlunya? Karena lu pergi untuk menikmati momen. Jangan sampai pergi ke sana malah menghabiskan waktu untuk main game, asik dengan gadget lu gitu. Yang seperlunya itu kayak mana? Misalnya handphone cukup bawa 1 aja, power bank, charger. Pastikan juga power bank yang akan lu bawa ini sudah terisi penuh sebelum lu berangkat. Jangan sampai tahu-tahu lu udah berangkat nih, terus pas mau ngisi, ya power bank gua kosong. Jangan, tetap diisi dulu, pokoknya full baru berangkat. Dan jangan lupa di masa-masa pandemi ini tetap harus nyiapin masker dan hand sanitizer. Dan masker ini kalau bisa bawa beberapa gitu. Jadi misalnya lu perginya 3 hari, jangan cuma bawa 1. Misalnya bawa 2 atau 3 yang sehari sekali lah katanya. Dan kemudian ada hand sanitizer, penting apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Dan yang terakhir nih, ini nggak kalah penting, itu harus jaga kesehatan. Jaga kesehatan ini maksudnya adalah, kalau gue biasanya sebelum hari H, beberapa hari sebelum hari H itu gue olahraga kecil lah, kayak misalnya jalan kaki atau lari atau push up, sit up, ya nggak usah banyak-banyak, beberapa kali aja. Yang penting tubuh kita dibiasakan untuk bergerak gitu. Jangan sampai pas sudah hari H, tahu kita ngedrop, cuaca berubah signifikan, misalnya tahu kita kena hujan segala macam, kita nggak kuat, ya itu akan bikin mood kita hilang dan rusak semua perjalanan kita. Terus jangan lupa menjaga pola makan dan istirahat yang cukup. Ya kita tetap fit meskipun liburan.
Ya, sebenarnya gue yakin banget teman-teman pasti banyak yang punya ide-ide lain atau yang biasa kalian bawa yang di luar yang gue bilang. Tapi gue ini sharing apa yang selama ini gue lakukan gitu. Kalau misalnya dari kalian, gue nggak sependapat, gue biasanya bawa ini kok, biasanya gue jarang bawa ini kok, gue nggak pernah malah bawa itu segala macam, ya it's up to you gitu. Karena pengalaman setiap orang kan beda-beda. Kalau misalnya lu biasanya bawa apa yang nggak gua bawa, ya udah. Kalau misalnya ada yang gua bawa menurut lu nggak layak atau nggak cocok, ya udah. Atau ada yang wajib dibawa seorang traveler tapi gua nggak sebutin, ya minta maaf gitu. Udah gitu aja lah. Tetap semangat. Biar kita bisa jalan-jalan lagi, kita bisa kemana-mana lagi. Dan kalau misalnya kalian ada ide apa yang mau gue bahas, apa yang perlu gue sharingin buat kalian, tulis aja di komen. Akhir kata, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini. Mantap, bye bye.